Baiklah, agar mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Zakwan Amar Insani. Kepadanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Kak. Baik, izinkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran agar pertemuan kita malam ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrik la'alla as-sa'ata takunu qariba wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Insyaallah, terima kasih kepada saudara Zakwan Amar Insani. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke acara penyampaian materi. Sebelumnya kita ketahui sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dan Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah
ilmu dengan menulis. Sebagai generasi intelektual, maka memiliki kemampuan menulis adalah keharusan sebagai upaya agar ilmu tidak mudah pergi begitu saja. Terlebih lagi, sebagai ekonomi robani yang perlu juga dakwah dalam ilmunya, maka teknik menulis yang baik dan benar harus dipahami oleh generasi pejuang ekonomi syariah. Oleh karena itu, dengan bangga Tazkiyah juara mempersembahkan pelatihan lomba karya tulis ilmiah part 2 dengan tema Let's Write and Be Winner dengan pembicara Kadin Ismi Dewanti Jainuddin SE. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya izinkan saya untuk kita bincang-bincang dulu mungkin ya sebentar. Halo Kak Dini, selamat malam. Halo, malam. Siapa yang namanya? Rabia. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Ya, Rabia. Rabia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah baik Kak. Sekarang kesibukannya apa aja Kak? Gimana? Kesibukan sekarang apa? Oh, sekarang sibukannya kerja, terus bisnis juga, alhamdulillah. Mungkin Kak Dini, teman-teman di sini belum tahu nih siapa nih Kak Dini, maka izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu. Kak Dini ini merupakan seorang sarjana ekonomi, kerja keras, dan memiliki beberapa pengalaman kerja, yaitu sebagai Anissa Cake and Catering, sebagai owner di Anissa Cake and Catering pada tahun 2017 hingga sekarang, dan selanjutnya menjadi asisten dosen praktikum mini bank syariah, dan selanjutnya ada menjadi seorang tutor bimbingan belajar Einstein di Solo pada tahun 2019 hingga 2020 dan memiliki berbagai pengalaman organisasi. Yang pertama di POSEI Nasional sebagai staf keilmuan dari tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian ada di Kepala Departemen R&D di KSI Fresh PBI Surakarta dari tahun 2020 hingga 2021 dan memiliki prestasi dan penghargaan yaitu sebagai penerima beasiswa Basnas Provinsi Jawa Tengah sejak 2018 hingga 2021 sebagai juara 1 paper terbaik di Temu Ilmiah Nasional POSEI tahun 2020 di Universitas Negeri Padang, menjadi juara 3 karya tulis ilmiah di Temu Ilmiah Regional POSEI 2019 di IAIN Salatiga. Masya Allah sekali, banyak sekali penghargaan dan prestasi yang beliau sudah capai. Semoga ini menjadi acuan kita, semangat kita untuk mengejar juga nih, seperti Kak Dini Ismi. Oke, baik saja. Mungkin Kak Dini perlu saya informasikan bahwa penyampaian materi ini berjalan selama 45 menit dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sebanyak 20 menit. Dan Kak Dini boleh memilih nanti setelah ada pertanyaan, memilih pertanyaan terbaik dari peserta yang menanyakan. Siap. Mungkin jika sudah siap, saya persilahkan Kak. Saya izin session ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang udah menjawab salamnya, baik yang on mic ataupun yang dalam hati kayak gitu. Semoga acara kita berjalan dengan lancar gitu ya pada malam hari ini. Nah, seperti tadi yang udah disampaikan sama Mbak Moderator, pada malam hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama, kita akan belajar bersama, sharing bersama terkait dunia kepenulisan, terutama di karya tulis ilmiah kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita dulu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, kuota mungkin sehingga teman-teman bisa ikut dan join pada forum malam hari ini. Dan nikmat-nikmat lainnya yang nggak bisa kita persebutkan satu-satu gitu ya. Terus salawat alaihi salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak kayak gitu. Amin. Nah, sebelum kita ke materi, saya mau nanya kabar teman-teman dulu nih. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing right now. Alhamdulillah baik. Masya Allah, baik ya. Saya gimana ya? Malam hari ini ngisi itu kayak suatu punya energi positif sendiri gitu. Kenapa? Soalnya teman-teman di sini menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk belajar bersama, sedangkan kita tahu bersama kayak gitu. Timnas kita sedang final kayak gitu ya. Tapi teman-teman di sini masih mau menyempatkan waktunya untuk belajar, dan itu adalah suatu hal yang mungkin nggak dipunyain sama orang lain kayak gitu. Tapi di sini teman-teman punya semangat itu, punya niat itu untuk belajar bersama-sama. Dan di sini saya ingatkan, saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih jago, lebih pintar, lebih dari teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Saya di sini hanya belajar aja, kita saling belajar karena sejatinya sayalah yang belajar dari teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya ada yang baik bisa diambil, kalau misalnya ada yang kurang bisa diingatkan, dan kayak gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke materi untuk mempercepat waktu aja. Tema kita malam hari ini yaitu Let's Write and Be a Winner, dari Komunitas Peningkat Prestasi Institut Agama Islam Tazkiyah. IAI Tazkiyah ini salah satu perguruan tinggi yang mungkin jadi salah satu universitas yang pengen aku tuju gitu untuk studi lanjutan nanti insya Allah. Tapi masih masih masuk list kayak gitu. Semoga mungkin nanti bisa masuk sana, belajar bersama teman-teman kayak gitu. Doakan ya teman-teman. Ya lanjut Amin, aja. amin. Amin. Lanjut. Oke, about me. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah kayak gitu ya. Kalau tak kenal ya maka ta'aruf. Di sini ada berapa? Ada 30 partisipan. Ada nggak kira-kira yang pengen memperkenalkan dirinya? Nggak, kalau 30-30-nya perkenalan kayaknya terlalu makan banyak waktu ya. 2 orang aja, kira-kira ada nggak yang mau perkenalan? Biar saya juga bisa dapat teman baru, dan nggak cuma saya doang yang berbicara di sini kayak gitu. Oh oke. Rasihah, monggo. Kenalan yuk. Ayo teman-teman, ada nih yang mau bertanya, ada yang mau memperkenalkan dirinya. Izin Kak. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok hilang ya? Apa dia aku yang hilang aja? Kena ghosting, Kak. Korban ghosting nih kayaknya. Yang Aduh, lainnya. kalau gitu saya aja deh, Kak, untuk menggantikan. Oke, teman-teman, ini ada teman-teman saya juga nih di sini nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal untuk Kak Dini, thank you banget, mengucapin thank you banget karena udah mau join, karena ini ilmunya mahal banget pasti nih kalau writing gini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Yusuf Habibi, biasa dipanggil Habibi. Saya berasal dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang mahasiswa awal di Institut Tazkiyah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Salam kenal Kak Dini dan teman-teman semua.
Thank you. Ya, salam kenal Habibi. Kirain dipanggilnya Arif. Ternyata Habibi. Bisa Oh. juga Kak, sembarang deh. Oke, satu lagi ya dari Rasihah tadi. Rasihoh atau siapa yang dipanggilnya? Kak, Sinyalnya. izin off cam ya karena jaringannya. Oh, oke, siap. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rasika Nur Fauzia dari Kalimantan Timur. Aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga Rasihah. Oh, kalian sama ya dari Kalimantan Timur? Iya, sama. Oh, kenal. Jangan-jangan. Jangan-jangan rumahnya deketan lagi. Tetangga Kak. Oh, tetangga. Masya Allah sekali. Ya, terima kasih. Salam kenal buat Habibi dan Rasihah dan teman-teman lainnya. Salam kenal. Biarpun belum bisa kenalan satu-satu kayak gitu, tapi semoga ada ukhuwah di antara kita kayak gitu ya. Lanjut. Next. Nah, ini resumenya saya sedikit. Tadi udah dikenalkan juga sama Mbak Rabiah. Siapa sih tadi? Lupa. Astagfirullah. Mbak moderator. Maaf. Rabiah, Mbak Rabiah. Terkait CV-nya kayak gitu. Jadi ya di next aja. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Jadi pada malam hari ini ada kira-kira 4 poin pembahasan yang bakal kita ulas kayak gitu, yang bakal kita pelajarin bareng-bareng. Yang pertama yaitu pengenalan karya tulis ilmiah. Yang kedua syarat-syarat KTI yang baik. Sebenarnya karya tulis ilmiah yang baik itu kayak gimana sih kayak gitu. Nanti ada terus struktur kepenulisan karya tulis ilmiah dan alasan kenapa kita tuh harus berkarya gitu. Kenapa harus melalui KTI. Itu nanti bakal kita ulas kayak gitu ya. Nah, next. Di sini ada yang udah pernah nulis KTI, pernah nulis karya tulis ilmiah. Kalau sama esai mirip nggak Kak? Maksudnya KTI sama esai itu mirip nggak? Mirip, bisa dibilang mirip-mirip karena sama-sama ilmiah, tapi kalau dilihat dari struktur kepenulisannya itu beda. Kayak gitu. Esai berarti pernah? Pernah. Kalau esai pernah, kalau KTI nggak pernah. Oh, kalau KTI itu lebih ke makalah, teman-teman. Teman-teman sering buat makalah kan di itunya tugasnya kayak gitu. Nah, itu KTI itu gambarannya kayak makalah gitu. Atau ada yang pernah lomba gitu nggak? Sini. Kalau aku sih nggak pernah, Kak, tapi aku pernahnya coba belajar LKTI, pernah. Iya. Kalau lomba LKTI, alhamdulillah belum pernah Kak. Oke, alhamdulillah belum pernah. Semoga setelah adanya kelas-kelas KTI yang diadakan oleh Tazkiyah Juara ini bisa ikutan lomba ya. Dan semoga Amin. 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 Ini aku ada pertanyaan sedikit. Kenapa harus berkarya dengan menulis? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Kenapa harus menulis kayak gitu? Satu orang aja. Belum ada ya? Boleh coba jawab Kak? Boleh, oke, siap. Ini menurut opini saya aja lah ya. Maaf kalau salah koreksi. Menurut saya kenapa sih kita harus menulis? Ya karena tentunya dengan kita menulis kita itu bisa apa sih namanya mengimplementasikan atau mengutarakan apa aja yang di pikiran kita. Nah terus tuh kan masih banyak tuh hal-hal yang bisa untuk mengutarakan pemikiran kita. Tapi kenapa harus menulis gitu? Nah kalau menulis ini tuh ada seninya sendiri gitu loh Kak. Kayak kita dituntut untuk memikir bagaimana mengolah kata agar pembaca tuh bisa tahu apa yang kita maksud. Terus juga kalau menulis tuh bakal dibaca selama-lamanya, nggak bakal hilang. Gitu sih kalau menurut saya. Ya, benar banget. Menulis tuh karya yang berbentuk tulisan itu nggak bakal pernah mati kayak gitu ya. Sekalipun penulisnya meninggal atau udah
nggak ada di dunia ini, tapi karyanya tetap abadi kayak gitu, dan itu bisa dijadikan sumber bacaan buat orang-orang lain, dan mungkin dengan bacaan itu, karya itu bisa dijadikan pahala juga kan buat kita kayak gitu. Jadi kenapa berkarya dengan tulisan itu penting banget ya, karena itu kita bisa jadikan karya kita sebagai amal jariah kita, bisa dijadikan sumber bacaan buat orang-orang, mengedukasi orang-orang kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa aku nggak bisa nulis Kak, KTI itu susah, harus riset, harus olah data juga, semacam dan lain sebagainya kayak gitu, alasan-alasan yang lain yang mungkin selalu menghantui kita dan membatasi pikiran kita. Nah, di sini ada quote sedikit, your limits only is your mind, teman-teman. Jadi apa namanya? Yang membatasi diri kita ya pikiran kita kayak gitu. Sebenarnya kita tuh luas banget. Jadi kita bisa melakukan apa aja, kita bisa berkarya dengan apa yang kita bisa kayak gitu. Tapi kadang kita dibatasi sama pikiran kita yang aku nggak bisa, aku takut kalah, aku yang lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, ruang gerak kita itu emang sempit, tapi pastikan ruang amal kita luas kayak gitu ya teman-teman. Itu yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk kita semangat dalam hal apapun, termasuk dengan tulisan. Ruang gerak kita itu sempit emang, tapi kita bisa pastikan ruang amal kita itu luas kayak gitu. Next. Nah, ini ada macam-macam karya. Karya itu ada dibagi jadi 3 ya, ragam bahasa. Ada yang ilmiah atau yang baku. Biasanya kalau yang ilmiah ini lebih digunakan di dunia akademisi, kayak tugas-tugas teman-teman, terus perlombaan, dan sebagainya. Dan itu ada makalah, proposal, skripsi, tesis, disertasi, KTI, juga ini masuk ke ilmiah ini. Terus kalau populernya, ada tajuk rencana pikiran pembaca, ulasan, berita, resensi, opini. Kalau yang populer ini lebih ke jurnalistik kan kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang fiksi teman-teman udah tahu lah pastikan ada novel, komik, puisi, drama gitu. Itu macam-macamnya dibaginya. Nah, yang ilmiah ini bisa ditambah esai tadi yang tadi dibilang sama Habibie. Esai masuknya ke ilmiah atau baku kayak gitu ya. Tapi tergantung juga sih jenis esainya gimana. Cuman secara umum esai itu masuknya ke ilmiah. Gitu. Next. Oh iya teman-teman, aku welcome aja ya kalau misalnya di saat di tengah-tengah aku ngomong atau nyampein materi, terus teman-teman ada yang mau langsung nanya, itu nggak apa-apa, dipersilahkan. Jadi nggak harus nunggu sesi tanya jawab. Ketika teman-teman ada yang ingin dikritik atau yang langsung ditanyakan, nggak apa-apa ya. Nah, next. Ini menulis ya. Menulis itu pasti membutuhkan keseimbangan dari kita kayak gitu, termasuk otak kanan maupun otak kiri. Otak kiri kita tahu bersama bahwasanya di otak kiri itu lebih main ke logika ya teman-teman. Gimana kita membuat perencanaan atau mengatur tata bahasa kita untuk menulisnya, terus melakukan penyuntingan, penulisan kembali. Itu dibutuhkan otak kiri kita untuk berpikir lebih dalam hal kepenulisan kayak gitu. Keilmiahan istilahnya kalau di kiri itu. Nah, kalau yang kanan ini lebih dinamis karena otak kanan ini yang mempengaruhi emosi kita, semangat kita buat nulis, jaga mood biar nggak cepet unmood, terus imajinasi kita dalam menentukan topik atau ide yang pengen kita tuliskan kayak gitu, terus kegembiraan kita dalam menulis, karena menulis kalau misalnya kita lagi sedih, lagi murung, bad mood, itu pasti nggak bakal nggak bakal nyampe kayak gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman lah ya ngerjain tugas, tiba-tiba bete gitu, tiba-tiba unmood, pasti berpengaruh kan ke tugas. Nanti
scroll IG dulu, scroll TikTok dulu, udah semangat lagi, semangatnya tumbuh lagi, baru ngerjain lagi kayak gitu kan. Nah, makanya di kata ini juga gitu. Menulis ini juga perlu keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Gimana kita bisa menyeimbangkan keduanya sehingga kita mempunyai karya yang bagus kayak gitu. Kita punya tulisan yang bisa mungkin bisa dipublikasikan atau bisa dibaca orang-orang kayak gitu. Nah, untuk mendapat tulisan yang bagus itu perlu semangat juga kan, semangat dan apa namanya perencanaan yang bagus juga kayak gitu. Itu jadi harus dijaga otak kewarasan untuk kesehatannya ya, otak kiri otak kanan harus sama-sama seimbang. Jadi aku dominan otak kiri Kak, aku otak kanannya Kak. Iya sih, emang kadang kita lebih dominan di salah satu sisi, tapi kalau misalnya bisa seimbang, kenapa enggak? Kayak gitu kan. Nah, next. Nah, terus ini langsung ke topik kita malam hari ini, yaitu pengertian karya ilmiah. Sedikit sharing, pertama kali aku tuh nulis karya tulis ilmiah itu pas SMA. Jadi dulu SMA itu ada tugas untuk membuat karya tulis ilmiah, membuat suatu pembaharuan, entah inovasi dari sebuah buah-buahan atau bahan-bahan alami kayak gitu, atau inovasi-inovasi dari teknologi kayak gitu. Nah, di situ emang agak susah ya kalau buat tingkatan anak SMA ngerjain KTI itu agak susah. Tapi karena dijadikan tugas dan salah satu tugas kenaikan kelas, jadi kita mau nggak mau ngerjain kayak gitu kan. Nah, itu nanti di sini kita sering-sering aja kira-kira teman-teman mau mulai nulis karya ilmiahnya itu mau kapan, bisa dijadikan plan kayak gitu ke depan. Mau lomba, aku semester ini mau lomba, atau semester ini aku mau ikut apa kayak gitu, conference international conference, itu nggak apa-apa banget gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau internal conference itu butuh karya tulis ilmiah ini. Nah, sebenarnya karya tulis ilmiah itu apa sih? Tulisan ilmiah adalah karya yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Misalkan ada sains atau sosial kayak gitu kan. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa. Dan isinya dapat bertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya gitu. Nah, inilah yang membedakan karya ilmiah dengan karya biasa kayak gitu, atau karya yang tadi saya sebutkan yang kayak novel, diksi kayak fiksi itu ya, karya fiksi. Karena kalau karya ilmiah ini harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya teman-teman. Kira-kira riset teman-teman ini benar nggak sih bisa diimplementasikan dalam kehidupan, atau kira-kira ini teorinya benar apa enggak kayak gitu. Kalau misalnya kita nulisnya salah-salah pasti nggak bisa bertanggungjawabkan kan. Nah, kalau tulisan ilmiah ini kita makanya butuh ekstra semangat dan tekad yang kuat kayak gitu, biar karya ini tuh bisa diuji kebenarannya dan keilmiahannya kayak gitu. Bagus-bagusnya lagi bisa diimplementasikan di dunia kita, di kehidupan teman-teman, atau mungkin bisa diambil idenya sama stakeholder. Itu kan keren banget kan kalau kayak gitu. Next. Itu. Nah, kita ada tahapan menulis nih ya, proses menulis. Pra-penulisan. Kira-kira pra-penulisan ini apa ya? Ini Mbak, jaga mood. Balikin mood yang tadinya bete kayak gitu. Bener, bisa. Pra-penulisan ini juga bisa disebut kayak gitu ya. Menemukan ide, topik yang pengen dibahas itu apa, itu di pra-penulisan. Tujuannya kira-kira aku mau ngapain sih dengan tulisan ini kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut lomba. Tujuan aku mau nulis ini adalah ikut lomba. Jadi ditulis tuh kan rencana-rencananya. Terus sebenarnya tujuan dari riset ini atau KTI ini nanti bisa
bisa dikasihkan ke siapa aja nih gitu. Itu bisa dirancang dari awal di pra penulisan. Terus bentuk penulisannya gimana, pembacanya mau siapa, kita udah mulai tulis targetnya nih, kira-kira orang-orang yang bisa baca KTI itu tuh siapa kayak gitu, ataukah bisa orang-orang umum secara luas atau stakeholder, misalnya kita idenya itu ide untuk suatu perusahaan atau instansi kayak gitu bisa kan. Nah, itu bisa dirancang di awal di pra penulisan. Nah, step selanjutnya yaitu penyusunan draft. Ini udah masuk ke tahap menulisnya, menulis gagasan kita, mencari jurnal-jurnal, terus udah mulai menyusun kayak gitu kan sistematikanya. Terus tahapan yang ketiga yaitu peninjauan ulang. Ini penting banget buat mengedit kayak gitu. Kira-kira mereview istilahnya. Kira-kira tulisan kita udah benar apa belum, typo-typonya, terus gagasannya kira-kira udah benar apa belum. Nah, biasanya di peninjauan ulang ini kita membutuhkan orang yang lebih expert kayak gitu atau yang udah berpengalaman di bidang penulisan. Misalnya ke Dosbing teman-teman atau teman-teman punya dosen dosen atau kakak dan sebagainya, itu bisa diminta sarannya. Kira-kira ini udah benar belum Mbak, Bu? Kayak gitu. Itu bisa. Nah, nanti kalau misalnya udah di-review, udah udah ada revisi, kita lakukan pengeditan biar KTI kita itu sempurna. Biarpun nggak ada yang sempurna dalam dunia ini, tapi setidaknya kita mendekati untuk lebih baik dibanding sebelumnya, gitu kan teman-teman. Nah, ini diedit, disempurnakan isinya, tulisannya, dan sebagainya. Baru step yang terakhir yaitu berbagi. Mungkin bisa dipublikasi atau teman-teman submit perlombaannya, atau teman-teman submit buat tugas, misalnya teman-teman ada tugas KTI, kayak gitu kan. Itu proses menulisnya. Nah, biasanya dari step-step ini yang paling susah itu, atau yang membutuhkan waktu yang cukup lama, ada di penyusunan draft sama pengeditan. Dua ini. Ketika kita udah mulai menulis gagasan kita, udah nyampe nih bab 1 sampai bab 5, kita udah percaya diri aja tuh kan. Terus giliran diserahkan kepada dosen pembimbing kita atau kakak dan sebagainya, direvisi. Nah, biasanya ngeditnya ini lama lagi nih. Ngumpulin niat buat ngedit atau ngerevisi ini lama lagi kayak gitu. Jadi di 2 step ini yang mungkin butuh waktu yang lama. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya deadline waktunya, teman-teman udah nargetin, misalnya dalam 2 minggu KTI-ku harus udah bener kayak gitu, harus udah bisa di-submit, itu bagus banget kayak gitu kan. Jadi harus punya targetan waktunya gitu teman-teman. Next. Ini ya lanjut aja nggak apa-apa. Nah, ini nih poin utama. Sebenarnya tulisan ilmiah itu bisa disebut tulisan ilmiah kalau gimana sih Mbak? Yang pertama itu harus mengandung suatu masalah serta pemecahannya. Nah, tadi yang dibilang sama Habibie tadi, bedanya esai sama KTI. Kalau di KTI itu, esai juga sama ya, kita punya masalah, lalu kita memecahkannya, punya solusinya, kayak gitu. Sama di KTI juga, cuman kalau di KTI itu lebih kompleks, lebih isinya tuh lebih, pemecahan masalahnya itu lebih, lebih bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu, lebih bisa diimplementasikan kalau yang di KTI ini. Nah, makanya kita cari dulu masalah nih, kira-kira misalnya kayaknya teman-teman di sini banyakkan di ekonomi ya. Nah, di bidang ekonomi Islam nih masalahnya apa ya kira-kira yang lagi booming-boomingnya? Misalnya literasi keuangan syariah, minimnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Nah, itu adalah suatu masalah kan. Kira-kira gimana pemecahannya?
Nah, ini bisa kita cari pemecahannya, misalnya edukasi, penyediaan platform, dan ide-ide lainnya kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan suatu ide untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang kedua, masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai. Terus yang ketiga, tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini juga penting banget kepenulisannya, makanya kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kata-kata atau bahasa yang mungkin nggak sering digunakan di sehari-hari gitu, bisa dicek lagi di KBBI, kira-kira ini benar apa enggak, tulisannya, maksudnya benar apa enggak, kayak gitu ya teman-teman. Terus tulisan disusun dengan metode tertentu. Mungkin teman-teman udah tahu kan metode dalam kata itu ada apa aja, ada kuantitatif, kualitatif, ataupun campuran. Nah, dalam KTI kita kira-kira mau dipakai metode apa nih? Kuantitatif kah, kuali kah, atau campuran? Itu udah harus apa namanya dirancang dari awal kayak gitu. Nah, yang terakhir tulisan disusun menurut sistem tertentu. Nah, ini kira-kira mau berbentuk narasi atau deskriptif itu bisa ditentukan. Itu teman-teman kenapa tulisan bisa disebut tulisan ilmiah jika memiliki 5 unsur ini ya. Next. Nah, ini juga ciri-ciri juga yang menandakan bahwa tulisan ini KTI atau ilmiah. Logis, sistematis, objektif, tuntas, kebenarannya teruji kayak gitu. Tata tulisannya menggunakan EYD. Kalau sekarang bukan EYD ya, PUBI. Nah, itu ini adalah syarat-syarat diterimanya suatu tulisan ilmiah. Kalau misalnya dia logis, sistematis kepenulisannya dari awal sampai akhir, beruntun gitu, terus objektif, jelas sesuai realita dan bisa diimplementasikan atau bisa bertanggungjawabkan, itu udah ilmiah gitu. Terus tuntas, suatu karya yang baik adalah karya yang tuntas gitu kan, karya yang selesai. Nah, untuk disebut suatu karya ilmiah yang baik, maka kita harus menuntaskan itu kayak gitu. Kalau kita udah mau mulai, berarti kita harus menyelesaikannya juga gitu kan. Terus kebenarannya diuji, kebenarannya teruji. Ini udah pasti banget, dan tata tulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Next lagi, Mbak Makfirah. Suara aku rada-rada gimana gitu, hilang-hilangan gitu teman-teman. Nah, kita langsung ke sini teman-teman. Sistematika kepenulisan KTI. Yang pertama itu udah pasti ada judul ya, teman-teman udah tahu itu. Judul. Judul adalah nama yang melukiskan dengan singkat masalah yang ingin ditulis. Meskipun singkat, judul harus mencerminkan isi tulisan. Judul harus dirumuskan dengan singkat, jelas, dengan tulisannya rapi, tetapi tidak terlalu provokatif. Maksudnya di sini gimana? Gimana ya? Judul, teman-teman udah tahu semua, judul tuh adalah hal pertama yang kita baca ketika kita mau membaca suatu tulisan, suatu buku, paper, dan sebagainya. Kalau misalnya judul itu menarik, judul itu sesuai sama apa yang kita cari, otomatis teman-teman pasti akan melihat isinya kan. Nah, itu juga kenapa judul harus mencerminkan isi tulisan. Makanya di judul itu biarpun singkat, tapi harus mencakup masalah-masalah yang kita ambil, teman-teman. Nah, judul itu nggak harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa-bahasa yang ilmiah banget kayak gitu. Itu nggak harus kayak gitu, teman-teman. Tapi judul itu yang penting harus menarik, singkat, jelas, padat, dan menggambarkan isi dari tulisan kita itu apa, kayak gitu ya teman-teman. Itu sih dari judul. Terus yang kedua ada abstrak. Kalau abstrak ini rangkuman singkat dari isi sebuah dokumen, baik berupa laporan praktikum, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Di KTI ini juga ada abstraknya teman-teman, biar kadang kan ini ya, sebelum kita baca isinya, kita lihat dulu abstraknya. Abstraknya ini kira-kira
kira-kira tulisan ini pakai metode apa, ngebahas tentang apa, variabel yang digunakannya itu apa aja, terus penelitiannya di mana, kuesionernya ada berapa, itu kan dijelaskan semua di abstraknya. Nah, abstrak ini juga istilahnya itu rangkuman dari isi paper kita, kayak gitu. Dan biasanya abstrak ini ketentuannya tidak boleh melebihi 250 kata. Kayak gitu, teman-teman. Next. Nah, yang ini. Nah, terus seperti yang teman-teman tahu, di KTI itu ada bab 1 sampai bab 5 kan. Bab 1 itu ada pendahuluan. Aduh, suara aku bilang ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini latar belakang. Latar belakang udah tahu kan teman-teman? Latar belakang itu kita itu harus menjelaskan alasan yang melatar belakangi kenapa kita memilih tema itu. Kenapa kita memilih masalah itu untuk kita ambil kayak gitu. Di latar belakang ini kita harus menjelaskan secara rinci, kita harus menegaskan bahwasanya kita mengambil tema ini atau topik ini agar kita karena kita punya solusinya kayak gitu. Dan kita harus menegaskan bahwasanya tema ini itu layak gitu untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, makanya di latar belakang ini memuat fakta-fakta aktual yang didukung dengan data yang dapat dideskripsikan adanya kesenjangan antara teori dengan praktik sehingga dibutuhkan suatu penelitian yang dapat menghasilkan solusinya kayak gitu. Makanya di latar belakang ini juga kita perlu banyak referensi-referensi teman-teman. Misal dari jurnal, buku, website dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita tuh perlu penguatan gitu. Biar data kita itu bisa bertanggungjawabkan. Misalkan teman-teman mau ambil tema terkait perbankan syariah misalnya, minimnya awareness masyarakat untuk bernasabah di bank syariah misalnya, menjadi nasabah di bank syariah. Nah itu bisa dicari tuh data-datanya. Bener nggak sih kalau misalnya masyarakat Indonesia itu belum punya kesadaran yang tinggi untuk menabung di bank syariah, benar nggak? Kan itu ada kan datanya, bisa dari website atau yang lainnya itu bisa kita akses kayak gitu. Sekarang udah banyak banget untuk kita mendapatkan data-data. Nah, kita perlu itu untuk menguatkan alasan kita biar KTI kita ini bisa layak untuk dituntaskan gitu. Terus di pendahuluan ini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu udah tahu kan ya teman-teman, di makalah-makalah udah pasti selalu ada ini kayak gitu. Rumusan masalah itu maksudnya adalah pertanyaan penelitian. Biasanya tuh ini tuh pertanyaan kira-kira penelitian ini tuh mau ngebahas tentang apa sih, penyelesaiannya mau kayak gimana kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal ini nanti akan dijawab di bab akhir atau di bab 4 kayak gitu pembahasan. Itu teman-teman. Next. Aku singkat aja ya ngejelasinnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya monggo kayak gitu. Terus ada juga identifikasi masalah, ada riset gap. Nah, riset gap ini adalah tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan penelitian yang kita lakukan sekarang dengan penelitian yang udah kayak gitu. Makanya kenapa kita butuh jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu, ya karena biar kita bisa membandingkan kira-kira penelitian kita ini relate nggak sih? Variabel ini relate nggak sih kalau misalnya kita buat penelitian di sekarang kondisinya COVID kayak gini, atau kondisi sekarang ini kira-kira relate enggak kayak gitu. Nah, ini bisa dijelaskan di riset gap ini kayak gitu, teman-teman. Misalnya juga kayak gini, ketika teman-teman nemu jurnal penelitian tentang topik A gitu. Nah, di salah satu hipotesis penelitiannya mengemukakan bahwasanya hipotesis 3, H3 itu ditolak karena nilainya tidak memenuhi misalnya gitu ya. Nah, tapi di penelitian kita ini, di penelitian yang udah kita lakukan sekarang, H3-nya atau
hipotesis yang mungkin sama variabelnya itu diterima. Nah, berarti kan ini bisa jadi novelty kan buat kita, pembaharuan penelitian di zaman dulu atau dulu tahun 2019 penelitian ini dilakukan dan hipotesis yang ketiga itu ditolak. Sedangkan di sekarang dengan kuesioner sekian penelitian ini diterima kayak gitu kan, itu bisa jadi suatu pembaharuan penelitian juga dan mungkin bisa dijadikan acuan atau referensi buat teman-teman setelah kita untuk melakukan penelitian yang sama juga misalnya gitu kan, itu keren gitu kan. Nah, makanya kita perlu banyak referensi ini untuk di riset gap-nya ini gitu teman-teman. Next. Nanti kalau misalnya setelah agenda ini, misalnya teman-teman pengen baca lagi materi yang udah saya share ini, bisa dibagikan ya Mbak Panitia atau Mas Panitia ke teman-teman peserta. Nggak apa-apa kok. Oke. Nah, terus di bab, itu kan bab 1 tadi kita ya bahas. Nah, bab 2 ini biasanya ada, tapi nggak ada di slide teman-teman, maaf ya. Bab 2 ini ada landasan teori. Landasan teori itu apa? Landasan teori itu adalah teori-teori yang melandasi dari penelitian kita. Makanya nanti di bab 2 ini kebanyakan teori-teorinya. Misalnya kita ambil variabel terkait bank syariah, pengertian bank syariah, karakteristik bank syariah, sistematika bank syariah itu kayak gimana, terus mekanisme yang ada di bank syariah itu seperti apa, kan itu banyak kan data-datanya. Nah, itu bisa ditaruh di bab 2 di landasan teori. Nah, bab 3 apa isinya? Bab 3 adalah metodologi penelitian. Itu bisa lah ya teman-teman, tinggal menentukan metode yang pengen digunakan itu apa. Terus jumlah kuesionernya, kalau misalnya mau ngambil kuantitatif, mau berapa, pakai alat analisis data apa, mau dilakukan penelitiannya di mana, itu dijelaskan di bab 3. Nah, bab 4 ini ada hasil analisis data. Hasil analisis data adalah untuk menyampaikan uraian secara luas dan terperinci kepada semua untuk membantu kejelasan masalah yang dibahas sedalam-dalamnya. Jadi, apa yang udah kita cari masalahnya, tadi kan udah kita cari masalahnya. Terus kita udah coba cari solusinya, kayak gitu. Nah, di bab 4 ini hasil analisisnya kita jabarkan. Ternyata riset ini bisa diterima atau banyak masyarakat yang membutuhkan ide ini, gitu. Nah, ini bisa dijelaskan di bab 4. Nah, bab 5 adalah kesimpulan, penjelasan secara singkat, jelas, dan tegas dari hasil analisis data, tafsiran terhadap analisis data, dan kesimpulan hasil hipotesis diterima atau tidak. Ini yang tadi saya sebutkan gitu ya. Di simpulan ini bisa kalau misalnya aku tuh kadang kalau baca paper ya teman-teman, yang pertama kali aku lihat adalah judul, yang kedua abstrak, yang ketiga adalah kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya ini hipotesisnya ini diterima apa enggak, terus penelitiannya ini relate apa enggak nih kalau misalnya aku ambil buat dijadiin riset gap kayak gitu. Nah, sekarang kesimpulan ini rangkumannya ya, rangkuman kayak gitu. Next lagi. Nah, daftar pustaka ini penting banget biar kita nggak dicap sebagai melakukan plagiasi dengan di karya-karya yang udah gitu ya, karya-karya yang dilakukan sebelumnya. Kita bisa mencantumkan buku, artikel, jurnal, website, atau dari koran, itu juga bisa. Nah, kita masukkan di daftar pustaka. Semakin banyak daftar pustaka, itu malah semakin bagus loh teman-teman. Kenapa? Karena jadi penelitian kita itu, KTI kita malah jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan karena kita punya banyak data-data dan karena kita punya banyak referensi untuk kepenulisannya. Jadi nggak asal pakai bahasa kita sendiri, ini pakai argumen kita aja nih, gitu. Itu enggak ya. Kalau KTI ini beda. Makanya lebih banyak referensi malah lebih bagus. Dan ini bisa dicantumkan di daftar pustaka. Nah, lampiran, yang terakhir adalah lampiran. Lampiran juga penting untuk mendukung atau
dijadikan bukti kalau misalnya kita udah melakukan penelitiannya. Misalnya di lampiran ini ada apa? Ada hasil analisis datanya. Misalnya teman-teman ngambil kuantitatif, terus ada hasil analisis data pakai AMOS, EFUS, atau SPSS, itu bisa dicantumkan di lampiran. Atau misalnya teman-teman ambilnya kualitatif, melakukan wawancara, dokumentasi, dan sebagainya, itu bisa dicantumkan dokumentasinya, pertanyaan-pertanyaan ke narasumbernya, terus jawaban narasumbernya itu bisa dicantumkan di lampiran, teman-teman. Dan lain sebagainya yang bisa mendukung bahwasanya mendukung dan membuktikan bahwasanya kita itu pernah melakukan riset ini kayak gitu. Gitu. Next. Nah, ini sistematikanya. Pertama ada cover, itu udah jelas banget ya teman-teman. Terus ada kata pengantar. Ini garis besar juga, garis besar isi. Teman-teman bisa menuliskan kata pengantar teman-teman di karya tulis teman-teman kayak gitu. Terus daftar ada abstrak ya, ini lupa dicantumkan abstrak. Terus daftar isinya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasannya, bab 4 penutup. Ini ada yang kurang. Maaf. Bab 3 itu metodologi penelitian, bab 4 pembahasan dan analisis data, dan yang kelima adalah penutup. Yang kali terakhir baru daftar pustaka. Next. Tapi emang tergantung sih teman-teman, sistematika kepenulisannya tergantung instansi ya, tergantung yang ditetapkan. Kayak misalnya kalau teman-teman ikut lomba, kadang lomba KTI yang diadakan di instansi A sama di instansi B beda kayak gitu struktur kepenulisannya, makanya bisa disesuaikan aja. Cuman secara garis besar, secara umum itu ya kayak gini, bab 1 sampai bab 5 atau bab 4 itu juga ada yang kayak gitu. Nah, terakhir ternyata udah di akhir. Itu kira-kira teman-teman all about tentang paper karya tulis ilmiah semua udah kita bahas. Mungkin emang kalau misalnya bahas tentang karya tulis ilmiah dikasih waktu 45 menit itu kurang banget ya teman-teman. Waktu itu aja aku ngisi buat acara kepenulisan gini juga sampai 5 kali pertemuan kayak gitu, dan itu cuman bahas tentang karya tulis ilmiah. Tapi yang nggak apa-apa, mungkin waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kita sama-sama belajar. Semoga ketika ada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang karya tulis ilmiah, di sini bisa tercerahkan kayak gitu. Oh, ternyata karya tulis ilmiah itu gini, atau strukturnya kayak gini. Semoga ada baiknya yang bisa diambil gitu sama teman-teman semua di sini. Nah, itu sekian penjelasan dari saya. Kita perkaya dengan diskusi aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Haidar juga ini keren banget, karyanya udah banyak banget Haidar ya. Itu, dan waktu dan layar dikembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Kak Dini, banyak sekali insight-insight baru yang saya dapatkan di sini. Mungkin kalau sekilas bagi pertanyaan dari saya mungkin ya Kak, saya tuh kadang masih bingung loh untuk menulis karya tulis ilmiah itu bagian abstraknya. Jadi boleh dijelasin nggak Kak kalau abstrak itu tuh bagian dari apa sih gitu, atau abstrak itu apa sih gitu? Oh, oke. Oke, Rabia. Jadi abstrak ini adalah rangkuman singkat yang menjelaskan isi dari penelitian kita gitu. Di abstrak ini kita bisa menjelaskan, kita bisa mencantumkan kita meneliti tentang apa. Itu tema besar yang kita ambil itu apa. Terus kita menggunakan metode apa, penelitian dilakukan di mana. Terus misalnya kalau misalnya kuantitatif, kuesioner kuesioner ataupun alat analisisnya bisa dicantumkan di abstrak. Terus apa lagi ya? Itu terus sama hasilnya. Kira-kira hasilnya ini diterima atau enggak kayak gitu. Hipotesisnya ini diterima atau ditolak itu bisa dijelaskan di abstrak kayak gitu. Kayaknya kalau abstrak tuh maksimal 250 kata, kan itu singkat banget ya.
Kalau misalnya kita nulis 250 kata itu emang cepet gitu, karena emang abstrak tuh singkat banget kayak gitu. Aku ada sih sebenarnya contohnya tapi susah dibagikannya. Kayak gitu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Dini. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin secara langsung nih, kalau misalnya dalam kata-kata ini agak gimana gitu ya, agak bingung harus menyampaikan, boleh secara langsung di raise hand aja teman-teman semuanya. Nah, sudah ada yang raise hand dari Aulia Maharani. Boleh langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat kakak-kakak, terutama Kak Dini. Terima kasih telah membolehkan saya untuk bertanya. Yang tadi dibahas, abstrak itu rangkuman singkat dari isi paper kan. Beda abstrak dengan simpulan yang ada di bab 5 itu apa ya, Kak? Oh, oke. Bedanya yang pertama jelas dari jumlah katanya. Kalau bab 5 itu simpulan, benar simpulan, tapi tetap dijabarkan gitu. Misalnya angka-angkanya itu tetap dicantumkan di bab 5. Tapi kalau di abstrak itu cuma dijelaskan misalnya hipotesis kita diterima atau enggak. Misalnya gini, siapa namanya? Lia, Kak. Lia, oke Lia. Salam kenal ya Lia. Salam kenal juga, Kak. Apa namanya? Kalau misalnya aku nyari abstrakku ya, yang pernah aku buat. Misalnya gini Lia, kita misalnya ngebahas tentang nulis KTI tentang pariwisata halal. Misalnya tentang pariwisata halal. Nah, Lia di awal tuh bisa menjelaskan pariwisata halal itu sebenarnya apa secara singkat. Terus hasil riset Lia ini di pariwisata halalnya ini udah bisa diterima apa enggak kayak gitu, atau gambaran secara garis besar Lia itu melakukan penelitiannya itu kayak gimana, hasilnya apa, bisa dicantumkan di abstrak kayak gitu. Itu tapi sedikit aja. Nah, terus Lia juga mencantumkan tempat Lia penelitian, misalnya penelitian ini dilakukan di pariwisata halal di Bogor dengan narasumber apa kayak gitu. Nah, itu bisa dicantumkan di abstrak. Nah, kalau misalnya di bab 5, bedanya apa di bab 5? Di bab 5 ini tetap panjang kayak gitu kan. Kalau di abstrak kan sedikit. Di bab 5 ini kita tulis lagi pariwisata halal itu apa, terus hipotesis-hipotesisnya dijelaskan satu persatu, diterima atau ditolak, angka-angkanya berapa, kalau misalnya kuantitatif atau misalnya kualitatif, bisa dijelaskan deskripsi atau hasil wawancara Lia sama narasumbernya bisa dideskripsikan lagi di bab 5, kayak gitu Lia. Makanya bedanya di situ. Kalau bab 5 lebih panjang karena lebih dijelaskan secara dirangkum tapi tetap mencantumkan nama-namanya gitu kan. Nama-namanya, angka-angkanya, dan narasinya. Kalau di abstrak itu lebih sedikit kayak gitu. Ada feedback mungkin? Tidak ada. Terima kasih Kak buat jawabannya. Ya, kalau misalnya ada feedback atau kurang itu bisa disampaikan aja ya teman-teman. Oke Kakak. Oke, baik. Wah, Masya Allah banyak sekali nih pertanyaan. Mungkin kita ke yang raise hand dulu ya. Selanjutnya ada Kak Arif Habibi. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya kurang sinkron dengan apa materi yang sudah dibawakan, tapi saya rasa nggak terlalu jauh sih Kak melipirnya. Masih dengan esai sih Kak, masih dengan esai.
Kemarin tuh kan juga sempat tuh ikut lomba esai itu kan Kak. Tapi lihat di nilainya itu ternyata nilai papernya tuh kurang gitu Kak. Nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu rendah, ya pas gitu. Tapi kan kita kan sebagai peserta lomba kan maunya lebih ya kan Kak. Nah, terus tuh Kak, mungkin ada tips gitu kan Kak, kalau cara menulis pendahuluan yang menarik gitu. Kan kalau diibaratkan pendahuluan ini kan sebagai umpan ya Kak. Kalau umpannya menarik ya pasti ke belakang-belakangnya pasti ada aja ikan yang ketangkap gitu. Nah, mungkin boleh nggak sih Kak kasih tips atau resep rahasia dari Kakak cara menulis pendahuluan yang baik dan benar serta menarik gitu Kak. Sehingga ke belakangnya pembaca juga makin penasaran nih apa yang kita tulis kayak gitu Kak. Mungkin saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibi ya. Habibi atas pertanyaannya, keren banget. Pendahuluan, latar belakang ya berarti. Gimana cara nulis latar belakang? Resep katanya, resep nulis latar belakang. Lucu ya resep. Cara menulis latar belakang yang baik itu untuk sebuah karya tulis ilmiah yang pasti kita menjelaskan masalah yang kita ambil itu apa. Misalnya Habibi kemarin esainya nulis tentang apa emang? Kemarin itu kan Kak temanya tentang milenial untuk Indonesia Emas tahun 2045. Tapi subtemanya kemarin saya ambil ekonomi kreatif. Nah terus tuh kemarin judul saya peran pemuda sebagai media promotor produk daur ulang sampah sebagai ekonomi terbarukan negara. Jadi maksudnya saya itu kemarin itu mau ngepresentasikan atau mau menghadirkan inovasi-inovasi terbaru kan kalau memakai apa sih namanya kalau sumber energi Indonesia kan kayak emas, timah itu kan yang nggak bakal bisa terbarukan. Nah, jadi kita harus cari yang terbarukan kan, Kak. Terus tuh kita juga tahu bahwasanya Indonesia ini kan juga penghasil sampah terbesar di dunia ya, Kak. Nah, jadi sampah itu bisa kita jadikan sebagai ekonomi terbarukan negara. Kayak gitu sih kemarin. Oh ya, keren banget idenya. Jadi gimana cara nulis latar belakangnya, pendahuluannya itu bisa dipastikan kalau masalah kita itu emang masalah yang urgent gitu Habibi. Masalah yang penting untuk kita bahas di kondisi kita sekarang kayak gitu. Mungkin tadi Habibi benar kalau misalnya kita darurat pengelolaan sampah kayak gitu karena banyak banget sampah-sampah yang nggak didaur ulang atau buang sampahnya sembarangan dan sebagainya kayak gitu kan. Itu benar banget dan bisa dilanjutkan untuk sebuah penelitian kayak gitu. Nah, untuk penulisannya perkuat lagi argumen-argumennya, argumen yang Habibi yang pengen tuju kayak gitu. Aku pengen nulis ini jadi diperkuat lagi kayak gitu. Dengan apa? Dengan data-data, dengan jurnal, dengan apa namanya? Data-data ya benar, data-data misalnya Habibi nyari, pengelolaan sampah atau banyaknya sampah di suatu daerah ini, kayak gitu kan. Nah, itu bisa dicantumkan tuh datanya yang udah dicari dan ditaruh di latar belakang. Nah, cara nulisnya latar belakang kalau tips dari aku sih ya, itu pertama di paragraf pertama, tulis dulu secara universal, secara umum. Aku bingung sih kalau di sampah ya. Misalnya di ini aja, aku mau ngebahasainnya di apa ya? Contohnya ekonomi berbasis masjid ya, misalnya teman-teman. Di ekonomi berbasis masjid. Misalnya di sini kita mau buat ide pembaharuan untuk mengoptimalkan usaha di masjid biar masjid tuh hidup kayak gitu perekonominya dari umat ke umat kayak gitu kan. Nah, cara nulisnya itu sistematikanya kalau aku pasti dimulai dari ekonomi masjidnya dulu, pengertiannya ekonomi masjid itu apa sebenarnya, terus urgensi ekonomi masjid itu apa, apa namanya yang bisa diimplementasikan di ekonomi masjid itu apa,
terus bisa kita flashback juga ke dulu-dulu, zaman dulu udah ada belum sih ekonomi berbasis masjid. Nah, itu bisa dijelaskan di situ, manfaat-manfaatnya dan sebagainya. Nah, nggak harus yang baik-baik kayak gitu ya. Bisa juga yang jelek-jeleknya nih misalnya, di ekonomi masjid ini misalnya belum optimal atau pengembangannya belum maksimal di Indonesia kayak gitu. Itu bisa dicantumkan, ketidakoptimalan pengembangan ekonomi masjid kayak gitu, gitu. Terus nanti di selanjutnya, paragraf-paragraf selanjutnya ketika kita udah mengenalkan tema besar kita langsung mengerucut ke variabel-variabel lain yang pengen kita ambil. Misalnya kita mau inovasi tadi, kita pengen membuat inovasi untuk mengoptimalkan ekonomi masjid. Inovasinya apa? Bisa diperkenalkan tuh di situ. Misalnya membuat platform, platformnya seperti apa, terus kelebihan, kekurangan platform yang kalau misalnya kita buat ini gimana, itu dijelaskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Dan dijelaskan lagi dengan data-data, data penelitian terdahulu. Biar apa? Biar semakin kuat, biar semakin bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Kadang aku kalau misalnya baca esai, KTI, dan sebagainya, yang aku lihat tuh ini ya, riset gap-nya. Mereka banyak pakai riset gap apa enggak kayak gitu. Karena semakin banyak pakai riset gap itu malah semakin bagus kayak gitu ya, teman-teman. Terus riset gap ini juga bisa jadiin pembanding penelitian kita sama penelitian terdahulunya kayak gitu. Itu bisa dicantumkan tuh Habibie. Terus di akhir baru nanti bukan kesimpulan ya, kayak memperkenalkan lagi, ditegaskan lagi kalau misalnya kita mau mengambil tema ini, misalnya kata-katanya gini, karena berdasarkan permasalahan di atas, maka dengan ini saya penulis ingin melakukan penelitian tentang ini kayak gitu, bisa disampaikan kayak gitu. Jadi kayak gitu kalau misalnya sampah yang tadi Habibie sampaikan, pengelolaan sampah bisa dijelaskan dulu di paragraf awal, di awal-awal itu sampah itu gimana, pengelolaannya sampah gimana, terus kurang optimalannya, data-datanya bisa disampaikan, terus bisa disampaikan lagi ide yang mau diberikan itu apa, itu ya. Terus kalau misalnya ada idenya dari Habibie misalnya, itu kan misalnya ini Mbak, nggak ada dulunya nggak ada riset gap-nya karena ini ide terbaru dari saya kayak gitu misalnya, teman-teman ada yang bilang kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, kita mainin kata-kata aja di situ. Kita pilih kata-kata biar memperkuat kalau misalnya ide kita ini bagus gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya pernah ada ide yang hampir sama, dicantumkan lagi seberapa optimalannya ide yang udah diberikan di sebelumnya itu dengan keadaan dulu kayak gitu. Disampaikan lagi kalau misalnya itu optimal, terus kita pengen melakukan pembaharuan di sini, otomatis lebih optimal dong. Nah, itu juga bisa memperkuat esai kita atau KTI kita biar bisa lolos atau menang kayak gitu, Habibie. Itu sih. Kalau misalnya esai atau KTI itu yang penting dari idenya sih. Idenya ini relate atau enggak, bisa diimplementasikan atau enggak, kayak gitu sih. Kalau misalnya idenya bagus dan layak buat untuk direalisasikan, itu otomatis bakal menang. Itu sih kuncinya. Masya Allah sekali. Dari Habibie ada feedback nggak? Ya, ada feedback. Cukup Kak, thank you banget jawabannya. Kasih Kak. Oke. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Dalita Hanuranda. Padanya saya persilahkan. Oke, makasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Oh ya. Sebelumnya terima kasih Kak Dini atas pemaparannya. Saya Mas Dalita Hanuranda dari IAI Taskia. Sebenarnya Kak, saya tuh masih bingung terkait
esensi menulis KTI, esai ataupun kepenulisan lainnya ya. Kan karena kebanyakan dari kita tuh belajar KTI ingin ikutin lomba ya Kak, dan pasti ingin juara gitu. Dan setahu saya banyak karya-karya yang hanya menjadi sebuah karya lomba, namun masih banyak yang belum diimplementasikan. Pertanyaan pertama, boleh nggak Kak kasih contoh-contoh KTI yang udah yang sudah diimplementasikan gitu? Dan prosesnya itu seperti apa ya Kak? Terus yang kedua, gimana caranya kita bisa mengimplementasikan karya-karya lomba kita gitu. Jadi bukan cuma menjadi karya lomba, tapi juga bisa diimplementasikan gitu. Karena ya tadi tuh sejauh mata memandang, karya itu banyak yang cuma jadi karya lomba gitu Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke. Siapa tadi yang nanya? Mas Dalifah. Mas Dalifah. Oke. Makasih pertanyaannya, bagus banget. Keren. Itu juga yang jadi permasalahan aku dulu ya. Pas awal-awal pengen terjun di KTI ini, kira-kira nanti bisa diimplementasikan nggak sih? Kayak percuma gitu nggak sih, Mas Dalifah? Kalau misalnya kita udah nulis-nulis, kita udah nyiptain ide, tapi ternyata nggak diimplementasikan gitu kan mungkin. Kalau misalnya kita ngebahas tentang ininya, timbal baliknya kayak gitu. Kayaknya percuma deh kalau misalnya aku nulis kalau nggak diimplementasikan gitu kan. Kalau misalnya kita mikir materialnya. Tapi di sini tegaskan lagi kalau misalnya tulisan ini adalah suatu karya yang nggak pernah mati. Yang tadi udah disampaikan sama Habibie di awal, kenapa harus berkarya dengan menulis? Ya karena tulisan ini akan abadi gitu. Meskipun penulisnya udah nggak ada, udah wafat, tapi tulisan kita tetap ada kayak gitu. Karya kita tetap ada, buku-buku kita tetap ada, dan buku-buku itu atau karya-karya kita itu bisa dibaca atau dijadikan referensi buat teman-teman selanjutnya. Misalnya Mas Dalifah sekarang kuliah di IAI semester berapa misalnya. Nah, menulis KTI nih. Terus ketika Mas Dalifah lulus dan tanpa sepengetahuan Mas Dalifah, KTI yang udah ditulisnya ini ternyata dijadikan referensi buat adik-adik di IAI Tazkiyah untuk menulis. Kan itu keren kan? Jadi dengan kita menulis bisa mempermudah urusan orang lain dalam menulis juga. Kalau misalnya tulisan kita nggak bisa diimplementasikan, nggak bisa direalisasikan di dunia nyata kayak gitu, tapi setidaknya kita bisa membuka pembaharuan keilmuan di bidang keilmuan kayak gitu. Terus contoh KTI yang udah diimplementasikan ya, itu banyak banget sih. Kalau salah satunya apa ya? Misalnya kayak di BWI, Badan Wakaf Indonesia, tahun 2019 kalau nggak salah. Itu kan ada temu ilmiah nasional. Di sini teman-teman ada yang ikut FOSEI. Kalau misalnya ikut FOSEI atau KSEI-nya, KSEI di Tazkiyah itu pasti nggak asing sama temu ilmiah nasional, temu ilmiah regional, dan sebagainya gitu. Nah, di temu ilmiah nasional tahun 2019 yang waktu itu dilaksanakan di Universitas Airlangga, kan itu ini ya, ada lomba paper juga, lomba KTI juga. Dan tema yang diambil waktu itu adalah industri halal, wakaf, dan industri halal gitu kalau nggak salah. Nah, ada salah satu paper yang waktu itu ditulis sama Universitas Gunadarma kalau nggak salah ya. Aku agak lupa juga. Itu dibawa ke BWI, ke Badan Wakaf Indonesia, dan dijadikan sebagai pembaharuan di BWI di bagian wakafnya. Waktu itu teman-teman dari Gunadarma itu menulis tentang platform yang bisa digunakan untuk pengoptimalan wakaf di Indonesia gitu ya. Wakaf biar orang-orang itu memudahkan biar wakaf gitu kan. Nah, itu diimplementasikan Mas Dalifah sama BWI.
Terus ide-ide dari teman-teman Gunadarma itu diambil, diimplementasikan di BWI, dan bisa diambil manfaatnya sama BWI. BWI pas membutuhkan ide itu kan, ketika dari BWI mungkin nggak berpikiran sejauh itu, tapi teman-teman mahasiswa, teman-teman FOSE bisa berpikiran itu dan bersedia untuk menyiapkan platformnya. Otomatis ini bakal memudahkan kita juga untuk menyebarkan ekonomi Islam, untuk mempermudahkan perwakafan di Indonesia, pengoptimalannya, kayak gitu kan. Itu salah satu contohnya. Dan contoh-contoh lainnya itu banyak banget. Di Badan Masjid Indonesia juga itu pernah udah diimplementasikan paper-paper dari teman-teman FOSE di BMI, terus di OJK juga pernah. Waktu itu ada Temirlek dari Jawa Timur, kan ada Temirlek, terus ada lomba papernya juga. Terus papernya itu dijadikan proceeding, dan proceedingnya ini diajukan ke stakeholder yang terkait kayak gitu, yang sesuai sama tema-tema yang kita ambil. Nah, salah satunya OJK dan diambil itu papernya. Kayak gitu, Mas Delva. Itu ya apa namanya, contoh paper yang udah diimplementasikan. Terus gimana kalau misalnya paper kita nggak diimplementasikan, itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita punya niat, kita punya semangat untuk kita menulis. Karena balik lagi tadi, karena menulis, karya tulisan itu adalah karya yang nggak pernah mati. Kalau misalnya kita bahas timbal baliknya, tulisan aku nggak dipublikasikan, tulisan aku nggak menang, dan sebagainya, itu emang capek gitu. Kalau ngejar dunia itu emang nggak ada habisnya, tapi di awal dilurusin lagi niatnya. Mungkin dengan tulisan ini aku skill menulisku jadi lebih meningkat nih, atau mungkin dengan aku mengikuti lomba ini aku jadi punya banyak relasi di luar kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak dapat pialanya, kita nggak dapat publikasinya, tapi kita punya manfaat-manfaat lainnya yang mungkin akan Allah bukakan gitu. Gitu Mas Delifah. Semoga menjawab. Mungkin dari Mas Delifanya ada tips yang akan diberikan kepada Kak Dini. Masya Allah, makasih Kak. Berarti kita ngajuin gitu ya Kak, dari karya kita sendiri ke instansi yang mendukung karya kita itu. Gitu. Kita ngajuin ya Kak? Ngajuin bisa. Atau mungkin... Iya. Siap, makasih Kak Dini. Iya, sama-sama. Nah, ini yang Haider sampaikan bisa disampaikan ke LPPM Tazkiyah. Itu kan keren juga. Biasanya kalau di setiap kampus emang gitu sih, kalau misalnya ada mahasiswa yang membuat artikel, tulisan, paper, itu bisa diajukan, nanti bisa dipublikasikan di web Tazkiyahnya atau web universitasnya. Di UIN pun juga kayak gitu kok. Artikel-artikel nanti dipublikasikan di web kampus. Itu juga keren kan? Gitu. Lanjut. Mungkin Kak Dini, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab mungkin, tapi karena waktu kita terbatas, sampai jam 21 kurang 15 menit, mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir ya Kak? Oke, siap. Oke, mungkin ada, mohon maaf teman-teman semuanya, saya pilih dari yang teratas, ada dari Kak Ika Nur Syamsiah. Kak, kadang kan di lomba ngumpulin abstrak dulu tuh, itu bagaimana ya buatnya? Atau memang kita tulis semua dulu karya kita atau bagaimana? Itu sudah dapat poinnya, Kak. Oh, oke. Ngumpulin abstraknya dulu. Iya sih, emang kadang di instansi itu kalau misalnya event tiap tahun yang mungkin mengumpulkan abstraknya dulu itu yang paling sering dari Sahati Undip atau kasihnya UNS. Kalau daerah Jawa Tengah ya aku agak kurang tahu juga kalau misalnya daerah Jabodetabek, tapi kalau di Jawa Tengah itu biasanya mereka tuh ini dulu seleksi abstraknya dulu. Nah, gimana caranya nih Kak nulis abstraknya dulu, sedangkan abstrak kan rangkuman, berarti kita nulis ke semuanya dulu gitu mungkin ya. Jadi jawabannya enggak, kita nulis abstraknya dulu, kita tulis dulu aja gambaran-gambaran yang mau kita tulis ke depan gitu. Misalnya tadi yang nanya siapa? Mbak Rabiah?
Kak Ika. Kak Ika. Oke, Ika. Misalnya Ika mau nanya, misalnya Ika mau ikut lomba, terus nanti ada seleksi abstraknya. Nah, Ika tentuin dulu Ika mau bahas topik tentang apa, terus temanya secara garis besar mau kayak gimana, penelitiannya mau dilakukan di mana, terus pakai metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran kah, itu dicantumkan tuh di abstrak. Nah, terus gimana Mbak kalau misalnya di abstrak kan mencantumkan hasil penelitian secara singkat gitu ya. Nah, Ika bisa menuliskannya itu dengan riset gap, dengan jurnal terdahulu, penelitian terdahulu. Misalnya ada penelitian yang hampir sama penelitian yang pengen Ika ambil, variabel-variabelnya. Nah, itu bisa diambil tuh dari situ. Kalau misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rabiah tahun 2000 ini misalnya, telah dilakukan penelitian bahwasanya variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel ini gitu. Kan di sini posisinya Ika juga belum melakukan penelitian kan, jadi belum tahu penelitiannya diterima atau ditolak. Tapi kalau misalnya seleksi yang dilakukan di awal itu adalah seleksi abstrak dulu, maka bisa dilakukan itu pakai riset gap kayak gitu. Terus nanti itu untuk hasil penelitiannya aja ya, secara gambaran garis besar kan otomatis kalau misalnya dulu pernah melakukan ini sedikit banyak atau mungkin penelitian kita yang sekarang juga hampir sama hasilnya sama kayak itu gitu kan. Tapi kalau misalnya data-data lainnya kayak objek penelitiannya mau di mana, jumlah kuesionernya mau apa, narasumbernya mau siapa, metode penelitiannya apa, itu dituliskan sesuai sama apa yang Ika pengen tulis atau apa yang Ika pengen tuju gitu. Misalnya mau bahas tentang apa ya, perbankan syariah lagi. Bingung bahas tentang apa, perbankan syariah lagi. Nah, itu bisa dituliskan, misalnya jumlah kuesionernya mau 100 orang menggunakan alat AMOS atau SPSS, terus dilakukan secara random, purposive sampling, terus itu bisa dituliskan tuh di situ di abstrak kayak gitu, Ika. Nah, kalau misalnya kita udah rasa abstrak kita udah bagus, udah mencakup isi dari paper yang pengen kita tulis, KTI yang pengen kita tulis, kita submit ke perlombaannya itu. Nah, biasanya kalau misalnya komponen-komponen abstrak ini udah terpenuhi dan tema kita bagus, itu bakal lolos sih. Abstraknya bakal lolos dan melanjutkan untuk kepenulisan bab 1, bab 2, dan sebagainya gitu. Gitu, Ika. Kalau sekali, mungkin Kak Ika, itu yang dapat Kak Dini sampaikan. Mungkin cukup ya, teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya, jika ada yang masih raise hand dan ataupun pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin boleh ya Kak, selanjutnya dikontak aja nih via IG atau via Gmail gitu Kak, apakah boleh? Oke, boleh. Boleh banget teman-teman. Misalnya, ini juga kan forum ini, diskusi kita malam hari ini juga bisa menambah relasi kita kan, yang tadinya mungkin aku nggak kenal Rabia, sekarang jadi kenal, terus Habibi tadi, Ika, dan Mas Dalifa, dan sebagainya, teman-teman yang ada di sini. Tadinya aku nggak kenal sama teman-teman, di sini jadi kenal. Kalau misalnya kita mau lebih ada ikatan lagi, attachment lagi, mungkin teman-teman bisa kontak aku, nanya-nanya tentang dunia kepenulisan. Aku selalu terbuka buat teman-teman yang mau nanya tentang kepenulisan. Karena aku juga tertarik gitu sama dunia penulisan. Sekarang masih belajar-belajar tentang penulisan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang mau sharing-sharingin, kontak aja di nomor WA atau IG juga nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak Kak Dini. Mungkin selanjutnya, Kak Dini boleh nih dari sekian banyak pertanyaan yang telah diajukan, Kak Dini boleh memilih salah satu pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah door prize pada malam hari ini. Ini siapa di antaranya? Hai juga Rojak. Pertanyaannya, tadi kita udah
menjawab pertanyaan banyak. Pertanyaan yang menurutku paling bagus, unik itu Mas Dalifah tadi ya, yang terkait implementasi KTI. Itu keren sih. Ya Allah, barakallah Kak. Kak, Kak, jangan Mas Dalifah lagi. Dia udah sering dapat door prize. Ganti aja. Udah sering gitu. Ya, udah sering. Aduh, Mas Oh, Kalau misalnya ngasih kesempatan ke yang lain gimana? nah, kasih ke yang lain aja. Oh, Haidar membocorkan. kasihan. Mubazir Zalim. Zolimin Haidar. Oke, next aja Din. Ya nggak apa-apa Kak, buat yang lain aja. Masya Allah, legowo sekali. Mohon doanya doanya ya Kak. Wah, Haidar. Berarti bukan salahku ya, Mas Dalifah. Ya Kak. Ini, aku pengen ngasih ke ini aja, Habibi aja. Wah. Masya Allah, barakallah. Udah berani perkenalan, terus udah berani speak up, berani speak up kenapa kita harus menulis, terus tadi juga bertanya itu. Ya buat Habibi. Masya Allah. Barakallah Kak Haji, mungkin untuk pendapatan hadiah door prize-nya nih dari kami Tazkiyah Juara, boleh langsung menghubungi Kak Haidar di nomor WA-nya, boleh di-send ya Kak di chat WA. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke closing statement. Banyak sekali closing statement dari saya. Mungkin banyak sekali hal-hal baru yang dapat saya dapatkan di penulisan KTI ini, dari mulai abstrak ataupun yang lainnya gitu kan. Terus teman-teman juga di sini sangat aktif. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pemberian sertifikat dari kami kepada Kak Dini sebagai tanda terima kasih dari Tazkiyah Juara. Ini hadiah kecil Kak. Terima kasih banyak. Belum ada ya? Belum tampil ya? Masih loading. Coba di stop share screen dulu, Kak. Nampilin lagi terus. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, biar aku. Aman nggak? Coba. Oke. Kayaknya Ihan ngalamin kendala deh. Oke deh, biar aku aja. Host, boleh jadikan aku co-host? Oke, thank you very much. Oke, jadi saya screen terlebih dahulu. Bentar. Oh, ini moderator dulu ya ternyata. Oke, kita ganti dulu. Oke, sebentar. Perlu saya screen dulu. Oke, terima kasih buat Kak Dini, teman-teman. Kak Dini ini teman MTS saya. Jadi terima kasih buat Dini untuk malam ini udah presentasi di hadapan adik-adik saya di kelas saya gitu. Thank you very much. Oke, izin saya screen terlebih dahulu. Kenangan kecil mungkin mudah-mudahan berkesan. 1, 2, 3. Nanti insya Allah ininya akan dikirim ke email. Oke. Next sekarang untuk moderator kita. Oke. Terima kasih buat Siti Rabiah Mawfiro atau dipanggil Ira atas waktunya pada malam hari ini memandu acara kita. Izin saya screen terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, dan buat teman-teman semuanya sebelum kita foto bareng dulu karena tidak ada momen yang tidak wajib di foto ya, harus di foto semuanya. Si Masda, halo Masda, semoga Anda tidak ini ya, semoga Anda ikhlas, mudah-mudahan Anda lapang. Di belakang layar ya Kak ya. Kepo banget lihat muka Mas Dalifah Kak, swear. Kepo banget lihat muka Mas Dalifah. Oh my God. Rahasia. Mas Dalifah boleh on cam katanya Kak. Aduh.
Aduh. Selama ini belum pernah lihat Mas Dalipa ya? Kemarin Oke. lihat kok Kak, kemarin. Swear. Kepo banget. Oke. Kemarin kan saya lihat. Iya benar. Ayo, Astagfirullah. 1, 2, 3. Satu lagi, 1. Oke. Yang berkesempatan on cam boleh lah ya. Kita 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan ke MC. Masya Allah, terima kasih Bang Haidar. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dini selaku pembicara pada malam hari ini yang telah menyempatkan waktu dari Isya sampai jam 9:30 nih. Kayak udah banyak banget, harusnya jam waktu istirahat. Tapi malah menyempatkan waktu untuk membagi ilmu kepada kita semua. Mungkin semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Mungkin saya Siti Rabia Mafira selaku moderator pada malam hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata perbuatan yang tidak mengenakan di hati para audiens semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan pembacaan dalam bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Thank you, Kak. Oke. Makasih Kak. Makasih Kak Dini. Terima kasih Kak Makasih Dini. Kak Ira. Sehat-sehat terus, Kak Dini. Teman-teman semuanya, ada info bentar sebelum